ya. Silakan dulu semuanya. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Nah, puji Tuhan doang. Nah, luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Aldo Syahaan, dan pagi hari ini saya diminta untuk bicara oleh Pastor Benny, dan saya harapkan Anda semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Sudah siap itu belum? Ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan, belum terlambat dong saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda semuanya. Happy New Year, ya. Nggak terasa banget tahu udah tahun 2022 ya. Nah itu nanti Februari awal ada apa? Sincia. Cepet banget waktu, ya. Tapi kita percaya pertolongan Tuhan nggak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Siapa di tempat ini yang punya anak, begitu di rumahnya tuh ada mainan puzzle, atau puzzle kan? Yang ada satu gambar, begitu ada apa namanya nih? Potongan-potongan, benar bahasa Indonesia. Ada potongan-potongan yang harus kita apain? Harus kita susun. Nah, ada yang kelasnya kelas cuma 20 potongan, ada yang 100 potongan, ada yang 500 potongan yang kecil-kecil. Gitu. Ada yang pernah ngerjain kayak gitu nggak sih? Pasti pernah ya, pasti pernah. Dulu ya. Dan apa kita kerja di pabrik kerjain kayak begitu ya nggak sih? Kita keluarin bos. Kalau ngerjain puzzle di pabrik, ya nggak? Nah serunya nih, kalau kita ngerjain puzzle yang 500 atau yang 1000, kita cuma dikasih gambarnya dan kita disuruh mengerjakan tanpa dikasih clue apa-apa. Nah, saya punya teman, satu ibu-ibu dulu nih, dia nggak usah dikasih gambarnya. Nggak usah dikasih gambarnya, yang penting dikasih potongan-potongannya yang 500, dia kerjain sendiri. Dia punya meja khusus hanya untuk mengerjakan puzzle-puzzle tersebut. Takes time nggak? Iya, butuh waktu bagi dia. Tapi dia sabar. Dikerjain dikit-dikit, besok dicicil lagi. Dikerjain dikit-dikit, dicicil. Nggak ada selesai. Tapi banyak di antara kita nggak sesabar dia. Kita dikasih puzzle, kita baru ngerjain dikit, kita langsung ngapain? Benar, ngomel. Terkadang kalau nggak ngomel kita ngapain? Ngomel bosan atau nggak kita tinggalin, kita gila. Ya ilah, susah amat nih. Gitu. Tapi itu bagi kita, bagi Tuhan, setiap puzzle kehidupan kita, potongan-potongan kehidupan kita yang kita nggak ngerti ini, bagi Tuhan udah lengkap nggak? Udah lengkap. Tuhan udah ngelihat ini dia gambar lengkap. Nah, kita memasuki tahun 2022 ini di tahun yang baru ini. Besok, minggu depan, bulan depan, beberapa minggu ke depan, semuanya masih apa? Masih gelap. Nah, karena masih gelap itu, kita seringkali bilang apa? Tuhan gimana itu? Ini puzzle hidup saya tuh gak jelas banget gitu. Puzzle hidup saya untuk keluarga saya, untuk masalah imigrasi saya, pekerjaan saya, kesehatan saya, semuanya puzzle masih membingungkan. Karena apa? Karena nggak ada di antara kita yang tahu akan hari esok. Kita nggak ada yang tahu masa depan. Ada yang tahu apa yang terjadi 2 hari lagi? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi seminggu lagi. Nah, yang lebih, bukan ngeri sih, yang lebih seru lagi dalam hidup kita ini, selain
masih dalam bentuk puzzle adalah apa? Masalah bisa datang. Tanpa kita apa? Tanpa kita undang aja, masalah itu udah ada di depan pintu kita nggak? Oh iya. Makanya dalam hidup kita, ada yang di rumah di tempat ini, nggak usah cari masalah, nggak usah bikin ribut dulu ya. Di pabrik sama orang rumah, nggak usah cari ribut, karena pagi-pagi udah pasti ada apa? Ada masalah dalam hidup. Jangan nambah bikin penyakit. Jangan bikin tambah penyakit, karena masalah akan datang dengan sendiri. Gak ada tuh masalah bilang gini, terus yang tuh dia tuh si Aldo tuh udah ada 3 masalah, stop deh. Dia 3 masalah tuh cukup. Enggak, masalah tuh bisa datang anytime dan bisa bertumpuk, bisa bertubi-tubi. Pernah nggak saya ada ngerasain kayak gitu? Gue pernah loh. Kayaknya gila masalah kok datang mulu, nggak selesai. Itu bagi saya adalah sesuatu hal yang menarik. Kenapa menarik? Berapa di tempat ini Anda yang punya masalah, angkat tangan? Oh enggak semuanya punya masalah. Coba saya mau ulangin lagi pertanyaan saya. Berapa di tempat ini yang punya masalah, angkat tangan? Oh Bapak punya masalah. Oke, semuanya punya masalah. Yes. Bersyukur nggak ada punya masalah? Kenapa Anda harus bersyukur? Selain Tuhan masih tolong, bersyukur nggak ada punya masalah? Ini sebelah kiri ini pendiam ya, silent night. Kalau ini jingle bells. Iya. Nah, Anda bersyukur nggak ada punya masalah? Tahu nggak kenapa kita bersyukur kita punya masalah? Tandanya kita masih hidup. Yang nggak punya masalah orang? Kalau jawab sendiri. Iya nggak? Tandanya kalau Anda masih punya 1 masalah, 5 masalah, 7 masalah, Tuhan terima kasih karena tandanya saya masih hidup. Katakan, alright, good. Pinter-pinter nih gereja ini ya orang-orangnya ya. Oke, nah kita akan belajar 2 hal, hanya 2 hal. Bagaimana kita menyikapi kehidupan yang masih misteri ini, kehidupan yang masih puzzle ini. Kehidupan yang potongan-potongannya gak jelas ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya pelajari 2 hal. Hal yang pertama, yang harus kita pelajari adalah mau ada masalah atau gak ada masalah, Anda punya 2 masalah atau 10 masalah, firman Tuhan mengatakan, enjoy aja. Nikmatin. Hidup kita tuh harus enjoy, kata firman Tuhan. Ini bukan iklan rokok. Enjoy aja. Nggak ada. Ini firman Tuhan. Buka bersama saya. Yohanes 10 ayat 10. Dan 10 ayat 10 ini dikatakan bahwa iblis datang untuk mencuri dan amin. Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang untuk apa? Memberikan hidup yang gimana? Berkelimpahan. Oke, 1, kita baca sama-sama ya, ini ada di screen. 1, 2, 3. Kelimpahan. Kalau ngomongin kelimpahan bukan selalu otomatis itu bicara tentang materi ya. Ya, remember. Nah, ada satu translation di dalam Amplified Bible dikatakan bahwa you have to enjoy the life and the abundance. Bahasa Inggrisnya, you have to enjoy life and enjoy the abundance. Nikmatin hidup dan kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan berikan. Jadi apa? Jadi di dalam hidup kita ini, kalau kita mau menghadapi the puzzle, teka-teki kehidupan, potongan-potongan yang masih buram, masih gelap, Tuhan bilang apa? Enjoy. Bahwa menikmati hidup
dan kelimpahannya itu bukan berarti berbicara kita panjang umur. Menikmati hidup dan juga kelimpahannya bukan berarti bahwa semuanya menjadi gampang. Tapi menikmati hidup dan kelimpahan Tuhan adalah kita mempunyai kepuasan di dalam Tuhan. Dan bukan hanya kepuasan, ada keutuhan di dalam hati kita. Apa sih? Kalau Anda boleh jujur, banyak di antara kita yang hatinya tuh banyak bolongnya. Hatinya nggak utuh. Banyak hole in your heart. Kepahitan, kekhawatiran, sakit hati, masa lalu yang penuh dengan disakiti. Banyak hole. Kita nggak utuh. Pada saat hati kita nggak utuh, kita nggak bisa menikmati nih, hidup dan kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan mau untuk hidup kita mengalami enjoy. Katakan sama-sama kita enjoy life. 1, 2, 3. Ya, Tuhan mau kita benar-benar menikmati hidup ini dan kelimpahannya. Salah satunya adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Walaupun kita banyak hole, banyak hal-hal yang gak utuh di dalam hidup kita, salah satu caranya adalah tinggal di dalam Dia. Yohanes 15. Ini bicara tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapain? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini ada undangan. Anda yang di rumah, ada yang di tempat ini, ada undangan yang datang dari Tuhan kita yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Katakan gini, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Saudaraku, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa menikmati hidup. Kita nggak bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan puzzle ini. Kalau kita di luar Tuhan. Tuhan bilang gini, tinggal di dalam saya. Pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, bukan hanya kita bisa tenang dan mengalami enjoy life, tapi hidup kita berbuah. Itu yang paling penting, bos. Nantinya pada saat kita ketemu Tuhan, yang dilihat cuma apa? Hidup kita berbuah apa enggak sih? Berbuah enggak untuk orang lain? Menjadi berkat nggak buat orang lain? Nah, tandanya kalau kita mau mengalami sukacita penuh, kita harus tinggal di dalam Tuhan sebagaimana Yohanes 15. Bahwa dikatakan ada lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Itu lagu benar. Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita nggak bisa keluar dari Tuhan dan untuk hidup berdua. Bisa hidup nggak di luar Tuhan? Bisa banget.
Banyak tuh orang-orang tuh bisa hidup enak semua segala macam di luar Tuhan. Tapi dikatakan life is not about only here in this world. Hidup itu bukan hanya tentang di dunia ini. Dunia ini cuma ngapain saudaraku? Sementara. Apakah kita udah siap nantinya ketemu Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya? Banyak di antara kita bilang gini, gue tuh bisa sukacita tuh kalau gue lagi liburan ke pantai. Suasana enak. Gue tuh bisa sukacita pada saat dapat promosi. Saya tuh bisa sukacita pada saat semuanya tenang, keluarga gak ada masalah. Saya bisa sukacita kalau uang saya banyak. Benar. Ada orang-orang yang mengatakan gitu. Tapi itu katanya apa? Nanti kalau uang saya banyak, kalau saya lagi liburan, Tuhan mau kasih sukacita buat kita menikmati hidup ini kapan? Right now. Sekarang. Bukan nanti, bukan kalau. Itu certain. Sesuatu yang pasti datang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Sukacita Tuhan itu tuh adanya tuh bukan sedikit-sedikit, itu adanya terus-menerus. Amin, saudaraku. Anda percaya nggak ada orang yang gini, pada saat dia hidupnya enak, lagi pasti, palanya gimana? Palanya tuh ke depan, pede banget gitu loh. Iya nggak? Duit gue banyak, pakai tas LV, ya nggak hanya gini, baju gue bagus, karena account gue lagi banyak. Dia merasakan bahwa sukacita dia, pala dia bisa ke atas. Tapi kalau terpuruk, pakai tasnya tas Target. Masih mending tas Target dari tas Walmart. Pakai tas Walmart. Dan itu gimana palanya? Tertunduk. Tunduk. Ya Allah, hidup gue kok masalahnya banyak banget. Benar nggak? Ada banyak nggak di antara kita kayak gitu? Kepala kita tertunduk. Aduh, bank account gue bukan 0, minus. Pakai tas Walmart. Dan itu sepatunya somplak. Oh kayaknya udah paling miskin banget ini. Dan itu mukanya gimana? Kayak pepaya panjang. Sedih. Maka kabar Bu? Iya nih sedih. Langsung cerita curhat. Pakai nangis-nangis berapa Korea. Iya. Saya mau kasih tahu, kalau kita di dalam Tuhan, itu akan membantu untuk pala kita apa? Walaupun permasalahan banyak dalam hidup saya tetap berjalan ke depan dengan kepala seperti ini. Karena apa? Karena saya ada Tuhan, saya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mau tas gue tas Walmart, tas Target, gue tetap bisa melihat ke depan dan memandang ke depan bersama pertolongan Tuhan. Katakan amin. So, perlu banget saudaraku untuk kita enjoy life. Hati yang gembira adalah obat. Itu benar nggak? Benar loh. Jadi nih di Jepang ada satu tempat untuk yoga. Yoganya ngapain? Tebak yoganya ngapain? Kalau yoga kan kita biasanya yoga. Gitu kan yoga kan? Tenang gitu. Ini yoga orang disuruh ngapain? Disuruh ketawa. Disuruh ketawa. Wah! Ada disuruh ketawa 2 jam. Jadi yoganya cuma ketawa-ketawa. You know what? Orang-orang sakit dibawa ke tempat yoga itu, sakitnya turun. Karena apa? Ketawa, sukacita. Tandanya benar tuh firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Saudaraku, Anda yang di rumah di tempat ini, berapapun masalah kehidupan Anda, smile. Bersukacita. Jangan bawa itu beban permasalahan sendirian. Biarin Tuhan aja yang take care.
Ingat, yoga tertawa loh. Dia bisa tertawa panjang lebar. Dan orang-orang boleh mengalami kesembuhan. Tandanya saudaraku, jangan terlalu serius dalam hidup. Jangan terlalu serius dalam hidup. Karena kalau Anda terlalu serius dalam hidup, Anda sendiri yang rugi. Karena Tuhan bilang tadi, enjoy life and His abundance. Nikmati hidup dan kelimpahan-kelimpahan yang Dia berikan. Nah, ada beberapa yang mau saya sampaikan, keuntungan dari orang-orang yang hidupnya penuh sukacita. Mau dengerin nggak keuntungannya? Nih, Anda punya masalah, tapi Anda menikmati hidup, Anda bersukacita di dalam Tuhan, dan ini ada hasilnya. Oke? Satu, sebagaimana tadi kita ngomongin, bagus untuk kesehatan. Orang yang penuh sukacita menikmati hidup itu bagus untuk kesehatan. Kedua, tandanya apa? Umurnya 50 kelihatan seperti 30. Tandanya kelihatan lebih muda. Lu nggak usah pakai produk Korea. Banyak tuh pakai produk Korea lah. Ini biar keriput-keriput udah, itu udah umur. Ya. Tapi dengan obat sukacita, Anda nggak perlu pakai produk Korea. Anda kelihatan lebih muda. Bukan hanya bagus untuk kesehatan, kelihatan lebih muda. Biasanya orang-orang yang sukacita hidupnya lebih produktif. Kenapa? Nggak ini nggak terus. Kenapa hidup gue nih, tuh kok nggak bisa menikmati hidup nih? Iya nggak? Serius banget, semuanya dipandang serius. Ya bukannya maksudnya kita meniadakan, tapi loh, pada saat kita udah percaya sama Tuhan, ya udah. Pandang tatap ke depan bersama Tuhan. Alright? Amin. Hal yang lain adalah bagus untuk kesehatan, kelihatan lebih muda, lebih produktif hidupnya. Orang yang bersukacita hidupnya lebih berhasil dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam sekolah, dalam pertemanan. Karena sukacita. Anda lebih senang berteman sama orang yang mukanya cemberut apa orang yang selalu cheerful? Of course kita mau berteman sama orang-orang yang lebih cheerful. Malas gue deket dia, kenapa? Bentar-bentar nangis, bentar-bentar curhat, banyak masalah. Sementara ada orang yang gue senang sama dia, kenapa? Bawaannya tuh sukacita aja, deket dia tuh enak energinya. Pernah dengar gak kayak gitu? Nah, kalau Anda tipe orang yang mengkerut, bawaannya serius, nangis mulu, ayo mulai hari ini serahin sama Tuhan, percayain sama Tuhan, enjoy life and His abundance, nikmati hidup dan kelimpahan. Oke? Nah, itu yang pertama. Tadi kan kita ngomongin nih, hidup penuh dengan permasalahan, puzzle, potongan-potongan yang kita nggak tahu. Masalah datang setiap hari tanpa kita sadar. Kedepannya kita nggak ngerti. Tadi kita ngomongin pertama, pegang firman Tuhan, sukacita. Enjoy life and His abundance. Hal yang kedua yang perlu kita ngomongin adalah apa? Kalau kita di dalam Tuhan, tadi Yohanes 15 mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tandanya pada saat di dalam Tuhan, dekat Tuhan, itu ada apa? Ada rasa apa? Tenang. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku. Jadi 2 tahun yang lalu nih, 2020 Januari, saya ingat pas MLK, besoknya MLK kan. Jadi 2 tahun yang lalu saya lagi bantuin acara MLK dengan gereja-gereja Mennonite. Lagi acara gitu, lagi acara serius, lagi ngurusin segalanya. Ini hari Senin MLK Day 2 tahun yang lalu jam-jam 9 jam 10 pagi waktu Amerika. Lagi saya ngurus-ngurusin itu, keluarga saya telepon dari Indonesia. SMS, telepon, saya nggak angkat. Sampai akhirnya saya penasaran, saya angkat.
Ini lagi suasana, lagi ratusan orang, saya ngurusin acara, saya ditelepon. Hey, one of your brother nih, saya kan ada berenam nih, saya anak paling akhir, salah satu abang saya, itu dia tiba-tiba kena stroke. Bilang, kamu harus berdoa buruan. Jadi dia lagi di Palembang. Oh, no. Dia lagi di Palembang, tiba-tiba dia kena stroke. Dan keluarga saya semua di Jakarta. Jadi dia kena stroke dan dia harus segera ditolong. Kalau enggak, dia lewat. Gak tahu kenapa di tengah suasana keramaian itu saya terima telepon itu. Saya bilang gini, oke. Give me some time. Saya akan berdoa. Saya minta permisi sama teman-teman saya yang lagi bikin acara. Gue perlu satu ruangan dong. What happened? I need one room. Terus saya berdoa. Percaya nggak saudaraku? Saya di sini, abang saya di Palembang, Indonesia, dengan keadaan nggak pasti apakah dia bakalan hidup atau tidak. Tapi at that moment, hati saya itu tenang banget. I cannot explain to you, saya nggak bisa describe, tapi hati saya tenang banget. Dan saya berdoa, Tuhan, saya di sini, saya terbatas banget sebagai manusia. Tapi saya tahu banget Tuhan itu nggak terbatas. Tuhan, kalau Tuhan mau jamah abang saya dan kasih kesembuhan, do it. Dan Anda tahu kalau orang kena stroke, kena jantung, itu harus ditangani dalam 3 jam. Itu 3 jam itu golden hour-nya. Kalau udah lewat, udah bakalan parah. Lalu saya bilang ini, Tuhan, keluarga saya semua di Jakarta. Tuhan aja yang bekerja. To make the story short, akhirnya abang saya itu dapat pertolongan dan dia bisa selamat dan dia nggak meninggal. Tapi yang mau saya ceritain adalah betapa Roh Kudus kasih ketenangan di dalam kehidupan saya. Nah, yang mau saya sampaikan begini, saudara. Anda ingat ceritanya pada saat Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan ada ombak besar, murid-muridnya pada ketakutan, pada panik semuanya. Guru bangun. Dan Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Diamlah, tenang. Jadi tenang. Jadi di dalam kita menghadapi kehidupan yang penuh puzzle ini, kita perlu ketenangan yang datang dari Tuhan. Yohanes 14 mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Jangan gelisah dan gentar hati apa? Tenang aja. I will take care. Jangan gelisah dan gentar, jangan panik. Ketenangan itu bukan berarti gak ada konflik. Ketenangan yang datang dari Tuhan bukan berarti smooth semuanya. Tapi seperti yang tadi saya ceritain, ada masalah besar, tapi kita percayain penuh ke dalam tangan Tuhan. Gimana kita bisa tenang? Ya kayak tadi firman Tuhan yang kita baca di Yohanes. Mendekat dengan Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Rasa sukacita, rasa ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Ada satu quote bagus banget yang Anda baca baik-baik. Quote-nya dari Sarah Iren. Dia bilang gini, jika badai bisa datang tiba-tiba, pertolongan Tuhan pun bisa datang tiba-tiba. Amin. Kalau badai itu bisa datang, masalah bisa datang, lu pikir Tuhan gak bisa datang dengan memberikan pertolongan? Dia Tuhan. Ombak besarnya bilang, tenang, diam. Jadi, jangan kita lihat besarnya masalah kita, tapi mari kita lihat siapa? Besarnya Tuhan kita. Alright? Mari kita lihat besarnya Tuhan kita.
Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Jadi orang tenang itu selain dekat Tuhan memerlukan hal-hal yang lain. Yes, kita dekat sama Tuhan, tapi untuk kita bisa menjadi tenang dan berpikir waras dalam mengambil keputusan, kita harus juga pegang beberapa hal. Hal yang pertama adalah kudu cukup istirahat, cukup tidur. Berapa dari antara kita yang begitu sukanya dua huruf, apa namanya? OT. Ya enggak? Karena kita mengejar dolar, kita OT, akhirnya kita kurang tidur. Nah, pada saat Anda kurang tidur, saudaraku, saya mau kasih tahu. Kurang tidur. Anda berpikirnya nggak jadi lurus. Beneran loh. Orang yang kurang tidur, pikirannya nggak lempeng. Karena kurang tidur. Oksigen di kepala kita, cairan di kepala kita, tubuh kita, semuanya mempengaruhi kita hingga untuk mengambil keputusan. Seringkali kita jadi salah karena kurang tidur. Benar nggak? Tandanya, yes, kita tenang dalam Tuhan, tapi kita harus cukup istirahat. Jangan juga kita tenang dalam Tuhan. Kerja 17 jam, 16 jam, 7 hari seminggu. Amsyong loh Pak. Benar, saya mau kasih tahu. Nah, hal yang kedua, selain harus cukup istirahat, kita perlu yang namanya apa? Pertemanan. Bergaul. Apa? Pada saat kita bergaul, kita bisa mendengar pengalaman orang lain. Kita bisa sharing pengalaman kita. Nah, adanya ini yang saya selalu sharing dengan teman-teman saya di PPC. Dalam bergaul, usahakan jangan jadi orang yang nyebelin. Jangan jadi orang yang ngeselin. Ayolah bergaul dengan baik, bergaul dengan sehat. Gitu. Karena apa? Kalau Anda menjadi orang yang nyebelin, itu mempersempit ruang gerak Anda. Saya mau kasih tahu. Tapi pada saat Anda menjadi orang yang penuh sukacita, tenang dalam Tuhan, dan bergaul dengan sehat dan baik, itu memperluas kesempatan di dalam hidup Anda. Anda boleh percaya atau enggak, tapi itu yang terjadi. Selain cukup istirahat, Anda bergaul dengan sehat, Anda harus tahu yang ketiga. Pilihan. Mana sih yang membuat saya stres? Dan mana yang tidak membuat saya stres? Apa sih masalah-masalah di dalam hidup gue yang punya bikin gue stres? A, B, C. Ditulis kalau perlu. A, B, C. Udah serahin sama Tuhan. Tuhan, ini urusannya Tuhan, saya nggak mau pikirin. Saya bukan Tuhan, Engkau Tuhan. Dan take care. Ditulis dan disampaikan sama Tuhan. Hal keempat, hal yang penting juga adalah berpikir dan berkata kehidupan positif. Hidup mati kita dikuasai oleh tidak. Jadi kalau Anda mau mendapatkan ketenangan dalam Tuhan, Anda perlu juga disupport dengan pikiran positif dan kata-kata yang positif. Saya ketemu satu ibu negatif aja ngomongannya. Parah. Negatifnya parah. Ini handphone saya ini kayaknya dipegang sama orang lain tuh semuanya jadi nggak bisa tuh Pak Aldo. So, WhatsApp saya nggak bisa. Gue pegang. Oh ini bisa WhatsAppnya. Oh bisa ya. Tapi nih walaupun WhatsAppnya bisa, tapi saya nggak bisa telepon ke Indonesia. Emang nih orang yang pegang telepon saya ini keterlaluan. Dia ngerjain gitu. Dia telepon itu bisa kok. Kok bisa ya? Langsung dong gue tanggung gue langsung gue sontok. Ibu jangan berpikiran negatif terus ya orangnya. Oh jangan main-main sama gue bos. Langsung saya sontok. Ibu nggak boleh berpikiran negatif terhadap orang lain. Masa dibilang gini? Dia mengharapkan apa? Anaknya dan mantunya bercerai. Padahal baik-baik aja. Ibu gak ada ibu. Langsung gue sontok. Ibu, saya nggak pernah ada mendengar seorang ibu yang mengharapkan anaknya bercerai. Cuma ibu doang. Dan for your information, Bu, anak ibu dan mantu ibu baik-baik aja. Ibu nggak ada otaknya, ibu bilang. Oh, langsung kasar gue.
ini ibu keterlaluan ngomongnya negatif terus. Sedang ibu harus berubah. Dan ibu harus berubah. Ibu keterlaluan, pikiran ibu negatif, kata-kata ibu negatif. Dan itu gak bagus untuk sekitar ibu. Saya gak bisa, bos. Saudaraku, saya gak bisa ketemu sama orang dan bergaul erat dengan orang yang ngomongnya negatif terus. Gak bisa. Karena itu bisa damage my spirit. Saya langsung sontok tuh ibu. Langsung, oh gitu ya Pak Aldo. Iya dong Bu. Ibu harus berubah. Gak bisa ibu ngomongnya begini. So, berpikir positif dan berkata positif itu perlu kan. Anda harus cukup istirahat, bergaul yang sehat, tahu mana prioritas yang membuat diri Anda stres, berpikir dan berkata positif. Dan yang terakhir, saudara, kita harus rajin-rajin apa? Rajin-rajin unplug dari yang namanya handphone. Kita harus seringkali jauhin itu handphone dan gak usah sentuh-sentuh ke handphone. Betapa ini handphone membuat hidup kita semuanya begini aja. Cek WhatsApp lah, kepoin orang di Facebook lah, di Instagram semuanya diikutin. Hidup lo tambah susah, bos. Jadi kan nanya, Aldo tandanya Anda nggak ya? Saya punya sosial media, saya punya yang namanya Facebook, saya punya namanya Instagram, nggak pernah gue buka. Ngapain gue pusing? Waktu saya bisa habis, karena saya tahu kekurangan saya. Waktu saya bisa habis hanya scrolling. Dan bukan hanya itu, saya bisa gini, terpengaruh. Kita manusia terpengaruh nggak? Ih gila loh, dia baru beli tas loh. Lihat tuh dia foto-foto, lihat tuh dia jalan-jalan. Ih makanannya enak mulu tuh orang tuh. Kita manusia tendensinya jadi apa? Ngiri nggak? Ngiri. Akhirnya kita hidup dalam apa? Hidup dalam halusinasi. Kita pengen hidup seperti dia. Padahal bentuk juga hidupnya tuh orang enak. Bener nggak? Jadi bukannya saya bilang Anda harus seperti saya. Enggak. Anda boleh pakai sosial media terserah suka-suka Anda. Tapi seringlah untuk di-unplug. Sering-sering taruh itu handphone jauh-jauh. Untuk apa? Gak usah buka-buka tuh handphone. Biar apa? Biar Anda tenang, pikiran Anda tenang, hati Anda tenang, dan Anda mendapatkan Anda dalam Tuhan. So, dua hal. Enjoy life and tenang di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Saya mau panggil Chandra untuk maju ke depan. Mari kita bantu di saudaraku. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Materaikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dua hal apa saudaraku? Satu, sukacita, dan yang kedua, tenang di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. So, yes, kehidupan kita masih puzzle, penuh dengan misteri ke depannya. Tapi kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam kedekatan dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, mendekatlah maka aku akan mendekat. Pegang sukacita dan ketenangan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu katakan, bersekutu denganku, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah
meteraikan firman pada pagi hari ini. Kami tahu kami terbatas. Hidup kami penuh dengan potongan-potongan yang belum lengkap, yang kami gak ngerti sama sekali, masih gelap ke depan. Tapi kami mau pegang firman-Mu untuk kami tinggal di dalam Engkau. Karena dalam Engkau, dalam kedekatan dengan Engkau ada sukacita, ada rasa tenang. Biar kami boleh menghadapi kehidupan ke depan dengan sukacita dan ketenangan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan meteraikan firman-Mu buat kami pada pagi hari ini.